Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngetes kalian, apakah kalian psikopat atau normal. Aku pilih yang part 2 nih. Ini orang Korea tapi bisa bahasa Indonesia ya. Ini part yang kedua, soalnya part pertama aku lupa buat record. Oke, langsung aja ya. Nah, aku pilih yang part 2 nya itu karena aku sudah nonton yang part 1, jadi aku pilih part 2 aja langsung. Oke, langsung aja ya. Halo guys, welcome back to Korea Ramit psikopat atau normal. bersama orang Korea yang medok. Ini orang Korea. Aku bisa bahasa Indo. Ya, hari ini aku agak nyantai ya bajunya dan rambutnya agak nyantai, mohon dipahami. Langsung kita mulai untuk tes psikopat yang kedua, karena ternyata cukup banyak yang tertarik dengan video tes psikopat yang pertama. Video kali ini aku membawakan beberapa pertanyaan lagi yang bisa melihat pola pikirnya orang psikopat itu kayak apa. Tapi tentunya ini juga hanya sebatas hiburan, oke? Jadi boleh dijawab tapi jangan terlalu dianggap serius, karena di part 1 bagi yang belum nonton boleh ditonton, linknya ada di description box. Itu ada yang bilang, aku kok jawabannya psikopat semua, gimana? Ya nggak apa-apa, itu buat hiburan aja, jadi jangan terlalu dianggap serius, oke? Langsung kita mulai untuk pertanyaan hari ini. Pertanyaan pertama, ini mungkin bisa jadi kayak pemanasan, jadi pertanyaannya masih yang biasa banget. Polo-polo mungkin udah pernah mendengarkan pertanyaan ini sebelumnya. Pertanyaannya seperti ini. Bayangkan sekarang ada seseorang yang terbangun dari tidurnya, mau pergi minum air ke dapur gitu. Ke dapur mau minum air, tiba-tiba dia tatapan mata dengan seorang maling yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Dan orang tersebut lari masuk ke lemari baju gitu, kayak lemari banget baju terus tutupan. Nah, Anda sekarang menjadi malingnya yang masuk ke dalam rumah itu. Di tangan kanan Anda memegang satu buah pisau. Bagaimana cara Anda membunuh orang yang bersembunyi di lemari itu? Sekarang tak kasih waktu 10 detik. Coba dipikirkan, kalau Anda dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, bagaimana Anda membunuh orang yang bersembunyi di lemari itu? Caranya mancing lah. Ya, kita misalnya lari, terus dia mancing sendiri terus dia. Jawabannya kayak gini. Orang biasa itu ada beberapa juga, bisa saja dibuka lemarinya langsung tusuk, ada juga yang bilang dibakar, ada juga yang aku tak gembok aja gitu. Jadi jawabannya cukup bervariasi. Tapi untuk jawabannya orang psikopat adalah dia megang pisau dan menunggu di depan lemari gini sampai orangnya keluar, dan ketika keluar baru dibunuh. Karena dari pola pikir yang psikopat adalah ujung-ujungnya orang ini nggak bisa lari dari aku, ya aku tunggu aja di depan, kayak gitu. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang ini membutuhkan ini ya, kemampuan untuk membayangkan. Sekarang coba bayangkan Anda melihat seseorang, sosok seseorang ya, mukanya gitu nggak kelihatan, sosok seseorang yang sedang memegang pisau berlumuran darah. Kira-kira siapa orang itu? Tak kasih waktu 10 detik. Pembunuh, psikopat, kriminal, atau apa? Mungkin polo-polo jawabnya cukup bervariasi. Kayak aku jawabnya tukang daging, mungkin yang jual daging sapi atau daging ayam gitu kan selalu megang pisau dan bisa aja ada darahnya kan ya. Aku mikir kayak itu. Jawabannya bisa bervariasi. Namun untuk jawabannya psikopat adalah saya. Jadi ternyata kalau psikopat melihat seseorang memegang pisau berlumuran darah, itu dia yang muncul dalam benaknya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sekarang Anda dihadapkan dengan suatu pilihan ya. Jadi ceritanya tuh Anda sekarang mau pergi membunuh seseorang. Nah, kalau mau membunuh seseorang kan butuh yang namanya senjata. Jadi pergilah Anda ke supermarket untuk beli senjata, beli pisau. Nah, sampai di supermarket ada dua pisau. Yang satu harga Rp5.000, yang satu harga Rp50.000. Pisau mana yang Anda bakal pilih untuk digunakan membunuh seseorang dan alasannya apa? Pikirkan, aku kasih waktu 10 detik. Aku beli yang 5.000 aja. Iya guys. Diam. Yang penting bisa pakai. Diam. Apa? Jawabannya ini cukup bervariasi, bisa berbagai macam jawaban. Tapi kalau aku jawabnya
beli pisau yang murah biar nggak mahal yang pertama. Yang kedua, setelah bunuh ya tak buang aja, kan banyak yang bisa beli pisau itu gitu loh. Kalau pisau yang agak mahal kan mungkin orang jarang beli, aku mikirnya kayak gitu. Nah, sedangkan jawabannya orang psikopat adalah membeli pisau harga yang murah. Alasannya apa? Habis itu Tahu bunuh kira-kira? supermarketnya. Alasannya adalah karena kalau pisau murah kan nggak lancip, jadi waktu membunuhnya itu bisa lebih menikmati. Oh, Nggak paham? Gini, kalau beli pisau yang mahal kan pasti lebih lancip daripada yang 5 ribuan kan ya. Jadi kalau pakai yang lancip kan sekali tusuk bisa mati. Tapi kalau pakai yang 5 ribu nggak lancip kan, jadi mungkin nggak langsung mati, bisa berulang kali. Ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, ini perlu dibayangkan sedikit. Jadi dibayangkan ya. Bayangkan di dalam sebuah lift yang ada jendela kacanya. Kan lift ada yang ketutup total, ada kacanya kan ya. Bayangkan ini lift yang pintunya itu ada kacanya, jadi bisa lihat dari luar ke dalam gitu. Nah, di dalam sebuah lift ini ada 2 orang cowok, yang satu psikopat, yang satu yang biasa. Nah, yang psikopat ini ternyata membunuh orang yang normal itu tadi menggunakan pisau. Dibunuh ya sampai darahnya muncrat kemana-mana. Nah, setelah dibunuh, yang psikopat ini keluar dari lift, tapi tiba-tiba dia menghadap ke dalam lagi dan melihat bagian dalam dari lift itu melalui jendela. Kira-kira apa alasannya psikopat ini melihat ke dalam jendela? Aku kasih waktu 10 detik. Mungkin dia bakal ngancem orang yang udah dibunuh tadi, atau mungkin lain. Jawabannya orang normal kayak gini. Pertama, ngecek ada CCTV nggak sih di dalam, atau ada juga yang bilang mengecek apakah orang yang tadi dibunuh itu sudah benar-benar mati atau belum, atau memastikan kalau dia tidak meninggalkan jejak-jejak pembunuhan. Sedangkan jawaban dari psikopat adalah melihat orang yang tadi dia bunuh dan menikmati momen kematian dari korban itu. Jadi dilihat, oh, orangnya sedang mati, kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang terakhir, ya ini nggak terlalu susah untuk dibayangkan, langsung aku beritahu. Ada anak bocah yang punya ikan peliharaan lohan gitu ya. Jadi dia melihara ikan lohan, tapi suatu hari ikannya itu mati gitu. Nah, mamanya habis gitu membelikan coklat buat anak ini yang ukurannya itu mirip sama ikan lohan gitu. Dibelikan coklat. Tiba-tiba, keesokan harinya bocah ini membunuh kakak kandungnya sendiri. Kira-kira apa motif dari anak kecil ini membunuh kakak kandungnya? Aku kasih waktu 10 detik. Maksudnya kalau jawaban psikopat itu kayaknya dia mungkin mengira atau salah paham. Mungkin ada yang bilang, oh mungkin coklatnya dihabiskan kakak kandungnya, atau kakak kandungnya yang membunuh ikannya. Ya jawabannya bisa bermacam-macam. Tapi kalau jawaban dari psikopat adalah kayak gini. Kan yang mati ikan, terus mamanya membelikan coklat yang ukurannya itu sebesar ikan peliharaannya. Jadi kalau kakaknya yang mati, dia bisa dapat coklat ukuran kakak kandungnya. Mikirnya kayak gitu. Jadi aku merinding aku. Ya, jadi video kali ini kayak gitu. Tapi gini ya, kalaupun Anda menjawab jawabannya itu seperti yang psikopat, nggak perlu terlalu takut, karena ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sebatas untuk hiburan. Oke, jadi jangan dianggap terlalu serius, nggak perlu terlalu takut. Oke, makasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, mungkin sekian aja. Bye.